Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut kembali mata kuliah kita dasar Kesling. Yang hari ini saya akan menyampaikan tentang konsep kesehatan lingkungan dan penyakit. Di mana konsep kesehatan lingkungan terkait dengan penyakit ini erat kaitannya dengan teori tentang faktor penyebab penyakit, yang dimana dulunya sebelum perkembangan teori-teori bermunculan, penyakit sudah dikenal sebelumnya oleh orang sejak dahulu, tetapi konsep terjadinya itu lebih kepada didasarkan pada adanya gangguan makhluk halus, kemudian karena kemurkaan dari Yang Maha Pencipta, kemudian selain itu ada juga kepercayaan pada masyarakat Cina itu dikenal pula dengan teori terjadinya penyakit yang timbul karena adanya gangguan keseimbangan cairan dalam tubuh manusia. Nah, dengan hal-hal seperti itu kemudian mulailah konsep teori itu, ya, teori tentang faktor penyebab penyakit itu terkonsep, itu yang mana teori tentang faktor penyebab penyakit itu tidak dapat dipisahkan dengan berbagai faktor yang berperan dalam proses terjadinya penyakit. Konsep yang berkaitan dengan kesehatan lingkungan dan penyakit, salah satunya adalah konsep teori H.L. Bloom atau paradigma hidup sehat, di mana konsep H.L. Bloom ini menggambarkan bahwa 4 faktor yang mempengaruhi status derajat kesehatan masyarakat, yaitu pertama faktor perilaku atau gaya hidup, atau biasa juga dikenal dengan lifestyle. Kemudian ada faktor lingkungan, di mana di situ ada sosial, ekonomi, politik, budaya. Kemudian ada faktor pelayanan kesehatan, bisa di dalamnya jenis cakupan dan juga kualitasnya, serta faktor genetik atau keturunan. Nah, di mana faktor perilaku masyarakat ini sangat berperan penting, ya, untuk salah satunya ketika kita bicara mewujudkan Indonesia sehat. Nah, ini peranan perilaku ini penting, ya. Hal ini dikarenakan masyarakat itu harus berpola hidup bersih dan sehat. Kemudian selain itu juga terkait dengan perilaku masyarakat untuk perubahan perilaku atau perilaku hidup sehat, ini juga peran kita tenaga kesehatan masyarakat ini bisa dikatakan sebagai tenaga motorik, ya, karena memiliki kompetensi yang bisa menggerakkan masyarakat dan juga paham akan nilai kesehatan masyarakat, sehingga bisa mengkondisikan perilaku masyarakat atau perilaku masyarakat itu bisa dirubah atau diberikan pemahaman untuk menjadi memperbaiki perilaku yang sehat. Kemudian kalau kita bicara di faktor berikutnya, yaitu lingkungan, di mana lingkungan ini juga sangat berpengaruh. Misalnya gini, kalau kondisi lingkungan dengan sanitasi yang baik, insya Allah itu bisa menjadi pemutus rantai terkait dengan perkembangan penyakit. Tapi apabila sanitasi itu buruk, bisa menjadi sumber perkembangbiakan penyakit. Nah, kalau sudah seperti itu, jelas ini akan membahayakan kesehatan masyarakat. Kemudian faktor yang berikutnya yaitu pelayanan kesehatan. Nah, pelayanan kesehatan ini menunjang juga terkait dengan derajat kesehatan masyarakat. Kalau pelayanan kesehatan ini kualitasnya baik terkait dengan pelayanannya, kemudian fasilitas yang dimiliki juga memadai, sehingga
Ini juga bisa membantu ya masyarakat untuk mendapatkan apakah itu pengobatan atau informasi-informasi penting tentang kesehatan ya, seperti kita dapatkan informasi di puskesmas, posyandu atau yang lainnya. Nah, kalau kita bilang puskesmas ini kan juga sebagai apa ya, kalau dibilang garda terdepan ya dalam pelayanan kesehatan masyarakat, yang paling dekat gitu dengan masyarakat, sehingga kalau masyarakat membutuhkan edukasi ya, puskesmas itu bisa kita dapatkan informasi di situ. Nah, ini salah satunya apa juga nih perannya Kesmas, perannya Anda di sini ya, untuk bisa terlibat ketika nanti Anda sudah dicetak sebagai orang-orang Kesmas, kemudian dibutuhkan di tempat-tempat pelayanan kesehatan, salah satunya misalnya seperti puskesmas. Anda memiliki kemampuan manajerial untuk bisa menyusun program-program kesehatan sebagai upaya-upaya ya, program pencegahan penyakit, terutama yang sifatnya adalah preventif ya, bukan lagi kuratif ya. Kemudian juga faktor berikutnya adalah genetik. Genetik ini adalah keturunan Anda, generasi. Nah, generasi ini terkait dengan juga faktor yang berpengaruh ketika misalnya kita memperhatikan bagaimana generasi dengan status gizi. Nah, itu kan keturunan ya, mencetak keturunan-keturunan yang memiliki gizi yang baik, sehingga perkembangan otaknya juga baik, nanti menjadi generasi yang baik pula. Nah, bika itu. Jadi berdasarkan teori H.L. Bloom itu kita dapat melihat gitu ya, dari kesimpulan bahwa keempat faktor tersebut itu saling berinteraksi yang mempengaruhi kesehatan perorangan dan derajat kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Nah, tapi juga sebenarnya kalau dilihat itu di antara faktor tersebut, faktor perilaku manusia itu faktor determinan yang paling besar juga gitu ya. Karena ini paling faktor yang bisa dibilang cukup susah untuk ditanggulangi ya. Kemudian berikutnya adalah juga di lingkungan. Nah, ini kenapa faktor perilaku ini merupakan faktor yang determinan yang paling besar? Karena perilaku ini yang lebih dominan dibandingkan dengan faktor lingkungan. Ya, kita bisa bilang bahwa lingkungan itu menjadi baik ataupun buruk, yaitu bisa disebabkan karena faktor perilaku manusianya. Kemudian konsep yang berikutnya yaitu teori John Gordon atau biasa dikenal dengan teori segitiga epidemiologi, di mana di situ ada 3 unsur atau 3 faktor yang mempengaruhi. Itu ketiga faktor ini saling mempengaruhi, yaitu ada agent, ada environment, dan ada host. Yang pertama dari segitiga epidemiologi yaitu ada agent, di mana agent adalah penyebab yang esensial yang harus ada. Nah, apabila penyakit timbul tetapi agent ini tidak memenuhi syarat ya untuk timbulnya penyakit, sehingga agent ini memerlukan dukungan penentu agar penyakit itu dapat timbul. Nah, dukungan penentu itu dengan faktor lainnya. Faktor lainnya dari segitiga epidemiologi selain tadi agent, yaitu ada host yang juga berpengaruh, di mana host ini bisa manusia ataupun misalnya hewan hidup lainnya, yang mana ini dapat memberikan sebagai tempat tinggal atau kehidupan untuk agent itu bisa menular dalam kondisi alam ya. Jadi host ini sebagai tempat untuk kehidupan si agent. Nah, selain itu faktor berikutnya dalam segitiga epidemiologi itu ada environment. Environment adalah lingkungan, adalah segala sesuatu yang ada di luar dari host tadi, baik itu benda mati, hidup ya, nyata ataupun abstrak ya. Nah,
Ini yang terbentuk akibat interaksi semua elemen-elemen, ya, termasuk mungkin ada host yang lainnya. Ya, jadi ketiga faktor ini tadi termasuklah agent, host, dan environment ini sangat berpengaruh ketika kita bicara dalam perjalanan atau kita bicara konsep terjadinya penyakit dengan teori segitiga epidemiologi. Oke, kita masuk kembali tentang faktor lingkungan terhadap kejadian penyakit. Faktor lingkungan atau substansi di sini yaitu bisa yang bersifat fisik, kimia, biologi, dan sosial. Dan juga faktor media lingkungan itu udah secara fisik ya, ada udara, air, tanah, makanan, minuman, juga vektor di dalamnya. Faktor lingkungan dan media lingkungan erat sekali kaitannya dengan perjalanan penyakit atau patogenesis terjadinya suatu penyakit. Genesis atau perjalanan suatu penyakit ini erat sekali kaitannya dengan teori simpul, ya, di mana tadi perjalanan suatu penyakit itu berkaitan dengan faktor lingkungan, substansi, medium. Nah, itu erat sekali kaitannya dengan teori simpul. Di teori simpul di sini ada 4 hal yang berpengaruh, atau 4 hal ini yang kita perlu perhatikan bagaimana proses terjadinya suatu penyakit, ya. Yang mana di teori simpul itu di simpul pertama, simpul 1, 2, 3, 4 atau simpul ABC biasa kita mengenalnya. Simpul pertama itu adalah sumber penyakit. Kemudian yang di simpul 2 itu adalah terkait dengan tadi lingkungan fisiknya, media, substansi, ya. Kemudian yang di simpul 3-nya itu terkait dengan komunitas. Di sini kelompok orang, manusia, ya, yang kontak atau dekat ataupun yang terpapar. Kemudian yang di simpul 4 itu adalah secara epidemiologi terkait dengan statusnya. Apakah ketika tadi di simpul 3 terkait dengan komunitas manusia di situ, kemudian dengan secara epidemiologi apakah dengan melakukan pemeriksaan menunjukkan status seseorang itu apakah sakit atau sehat. Nah, di lingkungan medium atau substansi ini nanti kita akan melihat lebih jauh terkait medium-medium atau substansi ini yang sangat berpengaruh terhadap proses penyakit. Penjelasan lebih lanjut terkait dengan teori simpul di simpul pertama yaitu ada sumber penyakit, di mana sumber penyakit adalah sesuatu yang secara konstan dapat mengeluarkan agen penyakit. Nah, agen penyakit ini merupakan komponen lingkungan yang dapat menimbulkan gangguan penyakit baik melalui kontak secara langsung maupun melalui perantara. Nah, agen ini bisa bersifat fisik, kimia, biologi, ya. Misalnya kalau agen yang bersifat fisik itu kita bicara tentang lingkungan fisik, apakah itu tentang lingkungan misalnya dampak kebisingan terhadap kelompok manusia yang berpengaruh terhadap kesehatannya. Kemudian misalnya fisik lain, iklim kerja, ya, apakah itu misalnya suhu, kelembaban. Nah, itu kita bisa bicara, kita katakan agennya adalah bersifat fisik. Kemudian ada agen yang bersifat biologi, misalnya biologi itu virus. Nah, seperti saat ini kan kita bicara tentang COVID-19. Nah, itu agennya adalah biologi, virus, ya. Kemudian fisik, biologi, kemudian kimia. Nah, agen kimia itu bisa misalnya apa ya? Logam berat, ya, misalnya yang ada di udara, apakah itu misalnya ada timbal kemungkinan di udara yang juga bisa berpengaruh terhadap kesehatan manusia. Nah, itu kita lihat dari sumber penyakit dengan komponennya bisa agen fisik, kimia maupun biologi. Nah, ini tadi yang sudah saya sebutkan contoh
contoh agent penyakit yang biologi bisa bakteri, virus, jamur, protozoa, dan lainnya. Agent kimia logam berat ya, itu bisa timbal, bisa debu dan serat dan sebagainya. Kemudian ada agent fisik ya, situ bisa ada suhu tadi, kebisingan, ada radiasi, pencahayaan, dan lain. Kemudian berikutnya adalah simpul 2, yaitu komponen lingkungan sebagai media transmisi atau media penularan. Komponen lingkungan ini berperan dalam patogenesis atau perjalanan penyakit karena dapat memindahkan agent. Ya, agent penyakit itu bisa dipindahkan. Komponen lingkungan lazimnya dikenal sebagai media penular atau media transmisi, diantaranya bisa udara, air, makanan, binatang, manusia, baik secara langsung ataupun tidak. Jadi sebagai media, kalau kayak tadi kita bilang misalnya agentnya adalah yang bersifat biologi, di situ ada virus, ada bakteri. Nah, medium penularannya ada udara, ya udara sebagai medium penyebarannya. Kemudian misalnya yang udara lagi tadi timbal. Nah, keberadaan timbal dari misalnya kendaraan bermotor yang belum ramah lingkungan. Nah, mediumnya apa sebagai penyebarannya? Udara. Nah, kemudian misalnya air itu sebagai medium atau perantara. Nah, kalau kita tadi bicara agentnya, misalnya agentnya biologi, mediumnya air, misalnya kayak E. coli, ya dari kotoran manusia. Nah, itu kan agentnya biologi, E. coli yang berasal dari kotoran manusia yang dibuang sembarangan, BABS. Nah, media ininya apa? Air digunakan oleh masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, itu contoh. Jadi medium ini sangat terkondisikan oleh agent, yang mana adanya agent itu ya karena sebagian besar itu karena perannya siapa? Manusia. Ya. Dan padahal manusia itu dia juga sebagai yang penyebab sumber penghasil agent, tapi manusia itu juga di dalam simpul 2 itu juga bisa sebagai perantara langsung. Bisa untuk beberapa penyakit yang memang perantaranya adalah melalui manusia, seperti misalnya TB, ya TB paru, atau bakterinya Mycobacterium tuberculosis. Nah, media penularnya itu bisa dari manusia secara langsung ketika misalnya dia mengeluarkan droplet dari batuknya, ya ada batuk atau bersin. Kemudian berikutnya adalah simpul 3, itu penduduk atau yang tadi kita sebut sebagai komunitas. Di sini komponen penduduk yang berperan dalam patogenesis atau penularan penyakit, antara lain bisa perilaku, status gizi, pengetahuan, dan lainnya. Jadi penduduk ini atau komunitas ini juga punya peran yang ketika misalnya tadi kita bicara salah satunya adalah apa? Perilaku ya. Nah, penyebaran penyakit TB, meskipun tadi kalau kita bicara TB itu agentnya adalah bakteriologis, Mycobacterium tuberculosis, kemudian di mediumnya bisa manusia secara langsung atau juga bisa udara. Nah, tapi kalau kita bicara secara komponen atau penduduk, perilaku ini bisa juga sebagai pemicu atau sebaliknya sebagai penekan. Kalau seseorang itu tadi dengan TB tapi dia berperilaku pencegahan, artinya melakukan upaya-upaya pengobatan, kemudian upaya mencegah untuk tidak menularkan kepada orang lain, sehingga itu bisa ditekan. Tapi kalau sebaliknya perilakunya justru buruk, itu akan menimbulkan perkembangan, peningkatan. Nah, itu salah satu contoh. Atau juga bisa perilaku ini berperan terhadap risiko kelompok yang terpapar. Ini juga bisa seperti itu. Semisal siapa kelompok orang yang berpotensi terpapar oleh katakanlah tadi kita sudah menyebutkan timbal, misalnya timbal di udara yang berasal dari kendaraan bermotor yang belum ramah lingkungan bahan bakarnya.
kemudian kemungkinan itu keberadaannya ada di udara. Kemudian kelompok mana yang berisiko di situ? Katakanlah orang yang aktivitasnya di outdoor, di luar dengan waktu yang panjang. Ya, pekerja-pekerja tentu dengan waktu yang panjang di luar. Mereka adalah kelompok berisiko. Itu di komponen penduduk nih, ya. Mereka kelompok berisiko. Nah, tapi mereka ini juga bisa menjadi resiko yang tinggi atau tidak ketika ada faktor-faktor lain yang dilihat. Misalnya bagaimana status gizi daripada kelompok risiko tadi. Kemudian perilaku-perilaku lain yang mendukung, misalnya apakah punya kebiasaan merokok misalnya. Nah, kemudian misalnya belum lagi ketika bicara yang lainnya, status gizinya tadi, kemudian hal-hal lain yang bisa berpengaruh, sehingga kelompok-kelompok itu bagaimana variasi-variasi tersebut, sehingga kelompok orang yang bagaimana yang resikonya lebih tinggi. Nah, itu kita lihat di simpul 3. Nah, yang terakhir ini simpul 4, di mana secara epidemiologi terkait status masyarakat atau komunitas penduduk dengan sehat atau sakit. Nah, jadi di simpul 4 ini ketika tadi di simpul 3 kita melihat komponen masyarakat, tadi dicontohkan kelompok masyarakat tertentu yang potensi terpapar oleh timbal karena aktivitasnya di outdoor, ya, lebih banyak waktu atau aktivitasnya di outdoor. Kemudian kita ingin membuktikan apakah dia sehat atau sakit dengan berbagai macam faktor determinan yang juga kita perhatikan, apakah tadi status gizi, perilaku-perilaku lain. Nah, itu kalau kita mau bicara di simpul 4 secara epidemiologi, kita buktikan kelompok tadi. Kita lakukan pemeriksaan biomarker pada tubuhnya, apakah itu darah atau cairan-cairan tubuh lainnya yang bisa membuktikan bahwa kelompok tersebut apakah dalam kondisi yang terpapar dengan status tadi sehat atau sakit. Baik, demikian materi kita hari ini, dan materi hari ini diakhiri dengan nanti kalian semua membuat tugas, ya, membuat video yang menjelaskan kembali teori-teori faktor penyebab penyakit dengan konsep kesehatan lingkungan. Jadi video itu bisa dikirimkan nanti di minggu depan. Tugas ini di minggu depan baru bisa dikumpulkan. Terima kasih. Saya akhiri. Akhir kata, mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.